Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Slamet Untung. Gimana kabar kalian semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan sukses selalu ya. Dukung channel ini supaya bisa berkembang dengan menekan tombol subscribe, like, dan lonceng notifikasinya agar tak ketinggalan cerita horor lainnya. Tak usah berlama-lama lagi, kita masuk ke ceritanya. Dari balik kaca jendela ruang kantornya yang lusuh, Alvan memandangi jalanan Jakarta yang basah oleh hujan sore. Umurnya baru 33 tahun, tapi garis-garis kelelahan telah menetas jelas di wajahnya. Rambut yang dulu selalu tertata rapi, kini terlihat kusut. Jas yang ia kenakan pun tak lagi tampak seperti milik seorang direktur utama perusahaan startup teknologi. Hari-hari penuh kebanggaan itu telah pergi, bersama saham yang anjlok, investor yang hengkang, dan hutang yang memburu. Seperti serigala lapar, ia meraih rokok dari atas meja, menyalakannya dengan tangan gemetar, lalu menarik napas dalam-dalam. Di luar, langit menghitam, seolah turut merayakan nasib usahanya yang perlahan tenggelam. Ponselnya berbunyi, deretan notifikasi menyerbu layarnya. Tagihan belum lunas, hutang jatuh tempo, dan satu pesan dari pengacaranya. Jika tak ada dana, minggu ini rumah akan disita. Alvan membuang pandang ke sudut ruangan. Di sana berdiri sebuah lemari tua yang sudah lama tak ia sentuh. Di balik pintunya yang sedikit berderit, tersimpan sesuatu yang tak pernah ia pikir akan ia lirik lagi. Kain mori putih, dupa kering, dan sebongkah batu akik hijau lumut, warisan ayahnya sebelum meninggal. Semua benda itu adalah sisa-sisa masa. Lalu yang kelam, masa ketika ayahnya dikenal sebagai dukun pesisir selatan, yang katanya punya hubungan dengan sesuatu dari laut. Tangan Alvan meraih benda-benda itu perlahan, hatinya berdebar, bukan karena takut, tapi karena seberkas harapan yang menyelinap diam-diam. Malam itu juga, ia memutuskan pergi ke tempat yang sudah lama tak ia datangi. Pantai Karangjati, tempat ayahnya dulu sering melakukan ritual pesugihan. Pantai itu tak masuk dalam peta wisata, tak punya nama di antara tempat rekreasi, tapi konon menjadi gerbang pernikahan gaib bagi mereka yang berani menyerahkan jiwa demi kejayaan. Jalan menuju Karangjati tidak mudah. Setelah melewati kota, ia harus menembus hutan cemara, lalu berjalan kaki menuruni bukit curam. Jam telah menunjukkan pukul 1 dini hari ketika akhirnya ia sampai. Hujan telah reda, tapi angin laut menggila, meniup pasir hingga ke matanya. Ombak memecah di batu-batu karang, menimbulkan percikan air asin yang menyentuh wajahnya seperti tamparan. Di tepi pantai, ia mulai menyiapkan semuanya seperti yang diajarkan ayahnya dulu. Ia membentangkan kain mori putih, menyalakan dupa satu persatu, menaruh sesajen berupa bunga 7 rupa, kemenyan, dan 1 kendi air mawar. Di tengah sesajen itu, ia letakkan sebentuk cincin emas murni yang ia beli dari sisa-sisa tabungannya yang terakhir. Lalu, dengan suara lirih, ia mulai membaca mantra yang pernah ia hafal sewaktu kecil. Mantra yang hanya diucapkan saat malam bulan mati di hadapan laut selatan. Kata demi kata keluar dari mulutnya, menggema pelan di antara desir, angin dan suara debur ombak. Tak ada suara ketukan, tak ada angin yang tiba-tiba berhenti. Semuanya tetap alami, tetap berjalan seperti biasa. Tapi entah mengapa, jantung Alvan berdetak lebih cepat dari biasanya. Tiba-tiba, air laut mulai surut perlahan. Di tengah lautan, yang tadinya bergelombang, muncul seberkas cahaya kehijauan yang bergerak mendekat. Seolah berasal dari dasar laut. Alvan menahan napas. Ia tahu, inilah saatnya. Dengan kepala tertunduk dan tangan gemetar, ia menggenggam cincin itu erat, lalu mengucapkan sumpah pernikahan dalam bahasa Jawa kuno. Suara lirihnya hampir tenggelam dalam debur ombak. Duh Ratu, segara kidul, kaula sowan nyuwun pitedah. Kaula purun dados garwa kinasi, garwa sejati, asal saged mendukung kamulyan lan kajayaan. Nanging kaula ngertos saben simestiana regane. Sumpah itu meluncur dari mulutnya tanpa jeda, mengalir seperti mantra yang tak bisa dihentikan. Saat ia mengakhiri, angin berhenti sejenak. Laut seperti menahan napasnya sendiri. Dari balik cahaya kehijauan yang masih melayang di permukaan air, muncul sesosok wanita berpakaian kebaya hijau. Rambutnya panjang, menyentuh ombak,
dan matanya seperti lautan itu sendiri. Tenang, dalam, tapi penuh ancaman. Sosok itu tidak bicara. Ia hanya menatap Alvan dalam diam yang mencekam sebelum perlahan mengangkat tangannya dan menunjuk ke arah cincin yang ada di tangan Alvan. Tubuh Alvan bergetar. Ia maju dengan langkah tertatih. Jantungnya berdentum keras dan dengan rasa takut yang menyesakkan dada, ia menyematkan cincin itu ke jari manis tangan kanan sosok tersebut. Saat cincin itu melekat, air laut yang tadi surut mulai kembali pasang. Ombak datang menghantam keras, menghapus jejak kaki di pasir. Sosok wanita itu tersenyum, tanpa suara, tanpa ucapan, dan menghilang bersama hempasan ombak. Alvan terdiam, tubuhnya kaku. Ia tak yakin apakah yang ia lihat benar-benar nyata atau sekadar halusinasi akibat keputusasaan. Tapi keesokan paginya, saat ia kembali ke Jakarta, semuanya mulai berubah. Telepon dari investor yang dulu menolak kini berdatangan. Salah satu proyek yang sempat dibekukan tiba-tiba dilirik oleh perusahaan asing. Dalam waktu sebulan, saham perusahaannya melonjak 2 kali lipat. Ia kembali dipanggil untuk berbicara dalam konferensi bisnis. Para mantan rekan kerja yang pernah menganggapnya gagal, kini berlomba menawarkan kerja sama. Tapi semua itu bukan tanpa bayaran. Sebulan setelah pernikahan gaib itu, Alvan menerima mimpi pertamanya. Dalam mimpi itu, ia berdiri di tengah pantai. Angin membelai wajahnya dingin. Dari kabut muncul sosok wanita berkebaya hijau yang sama. Kali ini, ia membawa sehelai kain putih, basah oleh air laut. Suaranya pelan, namun tajam menembus kepala. "Setahun dari sekarang," katanya, "kau harus menyerahkan satu wanita muda yang belum ternoda, yang akan menjadi pengiringku, bagian dari mas kawin yang tak pernah boleh putus. Jika tidak, istrimu yang kini kau nikahi akan kuambil kembali dengan paksa." Alvan terbangun, napasnya memburu. Keringat dingin membasahi leher dan dadanya. Tapi ia tidak punya waktu untuk meragukan mimpi itu. Di luar, dunia sedang memberinya segalanya. Kekayaan, kehormatan, kekuatan. Ia hanya perlu menepati janji. Hanya satu wanita muda. Setiap tahun. Hanya itu. Hanya. Tapi Alvan tidak tahu bahwa satu itu adalah awal dari dosa yang tak bisa ditebus. 1 tahun bisa terasa seperti sekejap jika kau sedang memetik hasil dari perjanjian dengan iblis. Dan bagi Alvan, hidupnya berubah secepat itu. Dari seseorang yang hampir menjual mobil untuk membayar utang, ia kini duduk di kursi kulit asli dalam ruang kantor barunya, di gedung pencakar langit kawasan elit. Di tangannya segelas wine mahal. Di hadapannya, 3 layar besar menampilkan grafik kenaikan saham yang menembus batas. Media menyebutnya keajaiban. Alvan, pengusaha muda yang bangkit dari titik nol hanya dalam hitungan bulan. Tapi hanya Alvan yang tahu, itu bukan keajaiban, itu kontrak, itu sumpah, itu pernikahan gaib dengan penguasa lautan selatan. Malam itu benar-benar terjadi, tanpa saksi, tanpa tanda tangan, tapi dengan nyawa waktu berjalan. Sebuah tanggal terus berputar dalam pikirannya. Malam bulan mati. Tepat 1 tahun sejak ritual itu dilakukan. Dan mendekati tanggal itu, tubuh Alvan mulai gelisah. Ia tidak pernah lupa mimpi itu. Tidak pernah bisa melupakan tatapan mata Nyi Roro Kidul yang tersenyum padanya. Lembut, namun menyimpan ancaman seperti pisau yang dilapisi sutra. Suara lirihnya indah, tapi menyayat. Kata-katanya menggema dalam kepala Alvan, dingin dan tajam. "Jika tak kau kirim wanita muda itu, maka istrimu sendiri akan kujadikan mas kawin." Kata itu, mas kawin, mengendap di benaknya seperti racun, mengisi setiap sudut pikirannya dengan bayangan kehilangan dan kehancuran. Ia menatap istananya, bisnisnya, semua kejayaannya yang berdiri di atas janji yang tak suci, dan tahu ini harga yang harus dibayar. Ia mulai menyusun rencana, tak bisa sembarangan. Wanita yang dipilih harus muda, belum menikah, belum ternoda, kriteria klasik, tapi mutlak. Dan yang paling penting, tak boleh ada jejak, tak boleh ada penyelidikan, tak boleh ada kecurigaan. Pilihan,
Pertamanya jatuh pada Anissa, sekretaris baru, gadis magang dari universitas negeri. Polos, pendiam, dan berasal dari keluarga biasa saja. Ia tampak sempurna, terlalu sempurna. Alvan mulai memperlakukannya dengan istimewa. Memberi bonus, membiarkan, pulang lebih awal, bahkan membelikannya sepatu mahal dengan dalih hadiah karyawan teladan. Anissa tak curiga, baginya bos barunya hanya orang baik hati, tapi niat Alvan tidak pernah bersih. Dan waktu terus bergerak, tak memberi ruang bagi penyesalan. Malam bulan Maci jatuh di tanggal 30. Malam itu hanya tinggal beberapa hari lagi. Di malam ke-28, mimpi datang kembali. Lautan hitam terbentang luas, tak berbatas. Di tengahnya, sosok wanita berdiri dengan rambut panjang tergerai, mengenakan mahkota emas dan selendang hijau yang melambai perlahan, seolah ditiup angin dari dunia lain. Ia tidak berkata apa-apa, hanya menatap, lalu menunjuk ke belakang Alvan. Saat ia menoleh, ia melihat seorang perempuan muda, terikat dengan kain mori. Wajahnya tak jelas, tertutup bayangan, tapi tubuhnya bergetar, menangis dalam diam. Alvan terbangun dengan tubuh menggigil, tapi tekadnya tak goyah. Ia tahu waktunya hampir habis. Dan Anissa sudah cukup dekat, sudah cukup percaya. Malam ke-30 datang. Jumat Kliwon. Malam yang disebut ayahnya dulu sebagai malam paling sakral untuk mempersembahkan tumbal. Ia menyewa sopir untuk mengantar Anissa ke villa pribadinya di Anyer. Alasan pelatihan internal. Anissa sempat ragu, tapi Alvan berakting sempurna, meyakinkan. Meihir, ia menjanjikan semuanya akan selesai esok pagi, hanya satu malam. Langit malam itu gelap total, awan menggumpal, tapi hujan tak turun. Udara seperti menahan napasnya sendiri. Di dalam villa, Alvan telah menyiapkan sesajen seperti tahun lalu. Tapi kali ini tangannya tak lagi gemetar. Ia sudah terbiasa, sudah menerima peran barunya sebagai suami dari sesuatu yang tak berasal dari dunia ini. Anissa duduk di ruang tamu, tak tahu bahwa pintu-pintu belakang villa telah dibuka, langsung menghadap ke laut. Ia hanya merasa dingin dan ganjil. Sesuatu dalam malam itu terasa salah. Alvan menghampirinya dengan senyum lembut dan sebotol minuman di tangan. Anissa tersenyum, kiku sedikit canggung. Tapi sebelum Alvan sempat berkata lebih jauh, angin laut menerobos jendela yang terbuka. Lilin-lilin di altar sesajen padam dalam satu hembusan. Suara ombak mendadak berubah, bukan lagi gemuruh biasa. Ini terdengar seperti kemarahan. Alvan membeku. Waktunya sudah tiba, tapi tubuhnya belum siap. Hatinya belum siap. Ia belum bisa menyerahkan Anissa. Belum. Tiba-tiba ada bisikan di telinganya. Lembut, tapi menancap seperti belati. Kau tak menepati janji. Panik merayap dalam dadanya. Ia berlari ke belakang, ke arah altar. Sesajen berserakan. Kain mori beterbangan, dililit angin liar. Tapi yang paling mengejutkan adalah cincin emas. Cincin yang dulu ia sematkan di jari sang ratu, kini tergeletak di atas pasir, basah oleh air laut, berkilau menyala dalam kegelapan, seperti ejekan. Alvan menggertakkan gigi, menatap ke arah laut. Tunggu, aku akan serahkan dia. Tunggu, tapi angin berhenti. Laut menjadi sunyi. Dan suara itu kini sangat dekat, menyusup langsung ke dalam dadanya. Kau hanya diberi satu kesempatan, gagal. Tahun depan jika tak ada yang datang, maka istrimu yang akan kuambil. Kau sudah tahu itu, suamiku. Lalu suara itu menghilang, seperti hembusan napas terakhir dari seseorang yang tenggelam perlahan di dasar samudra. Alvan terdiam di atas pasir yang basah. Tangannya gemetar, mencengkeram cincin emas yang kini dingin seperti batu nisan. Hanya itu yang tersisa. Anissa, yang masih berada di dalam villa, tak tahu apa-apa. Ia hanya mengira listrik padam dan sinyal ponselnya hilang. Tahun pertama telah berhasil dilewati, tapi peringatan itu menggema seperti paku pertama yang ditancapkan ke peti dosa yang belum selesai. Alvan sadar, ini belum akhir. Ia hanya membeli waktu. Dan tahun depan, ia harus lebih siap, lebih tega, lebih kejam. Karena yang dipertaruhkan kini bukan sekadar bisnis atau kekayaan, tapi nyawa perempuan yang ia nikahi secara nyata. Dita, istrinya.
perempuan yang sedang mengandung anak pertama mereka. 8 bulan setelah peringatan itu, langit Jakarta tak pernah benar-benar cerah. Sore itu, matahari menembus kaca kantor Alvan, membakar tengkuknya dari balik jendela tinggi. Tapi bukan panasnya yang mengganggu, melainkan bayang-bayang waktu yang mulai menggigit. Langkah-langkah menuju malam bulan mati berikutnya terdengar seperti detik bom waktu yang tak bisa dihentikan. Di rumah, Dita yang tengah hamil besar terlihat bahagia. Ia menikmati perannya sebagai calon ibu. Senyumnya selalu hadir, meski tubuhnya semakin berat, meski Alvan semakin sering pulang larut dan lebih banyak diam daripada bicara. Ia tidak tahu bahwa suaminya menyimpan rahasia kelam, bahwa hidupnya dan hidup anak dalam kandungannya terikat pada perjanjian yang tak bisa dibatalkan. Alvan tidak pernah tidur nyenyak selama berminggu-minggu. Mimpi-mimpinya dipenuhi air asin yang mencekik, rambut panjang yang melilit lehernya, dan suara lembut yang berbisik dekat sekali di telinganya. 1 tahun suamiku, tak boleh gagal. Pagi di bulan ke-11 setelah ritual pertama, Alvan mulai berburu lagi. Tapi kali ini bukan di kantor. Terlalu berisiko, semua staf saling mengenal. Ia butuh seseorang yang tak terlihat. Ia menyusuri tempat-tempat sunyi, panti pijat kelas bawah, salon kecil di gang sempit, kampung-kampung dekat terminal. Ia bukan mencari pelacur. Ia mencari gadis muda, sendirian, tak punya siapa-siapa. Seseorang yang jika hilang, tak akan dicari. Ia menemukannya di sebuah warung mie rebus di Jakarta Timur. Julie, gadis 19 tahun, pendatang dari Banyuwangi. Wajah manis, tutur kata halus, tubuh mungil, rapuh. Alvan datang sebagai pelanggan dermawan, sering memberi tip besar. Malam-malam berikutnya, ia mengajak Julie makan di kafe. Awalnya Julie menolak, tapi kebaikan semu dan uang selalu bisa melunakkan curiga. Dalam 3 minggu, Julie sudah menganggapnya seperti om sendiri. Ia belum tahu, pria baik hati itu sedang menuntunnya ke laut untuk dijadikan tumbal demi kerajaan emas yang tak pernah layak dimiliki manusia. Sementara itu di rumah, Dita makin sensitif. Ia merasakan perubahan. Suaminya kini sering termenung, mudah marah, bahkan kadang bicara sendiri di kamar mandi. Dita mulai menyelidiki, tapi Alvan pandai bersandiwara. Ia menutup semua celah. Namun setiap kali memeluk Dita, perasaan bersalah mencubit dadanya seperti arang panas. Ia tahu, jika kali ini ia gagal, wanita hamil itu yang akan diambil. Hari itu datang. Tanggal 30 dalam penanggalan Jawa, Jumat Kliwon, malam bulan mati, hari yang sama 1 tahun lalu. Alvan menyewa villa di tepi pantai selatan sekali lagi. Alasannya, liburan untuk Julie. Ucapan terima kasih. Julie tersenyum polos saat naik ke dalam mobil. Om gak bawa istri kan? Tanyanya sambil tertawa kecil. Istri om lagi hamil gede. Di rumah aja, istirahat, jawab Alvan. Suaranya datar, tapi senyumnya terpaksa. Julie tidak tahu, ia sedang menuju tempat yang tak akan pernah membawanya kembali. Villa itu tampak lebih tua dari setahun lalu. Pohon kelapa di belakang rumah seperti menyimpan suara angin yang tidak terdengar. Laut tenang, tapi langit kelabu. Alvan membawa Julie masuk, menyuguhkan teh jahe yang telah ia campur dengan penenang. Tak lama, Julie tertidur di kamar. Alvan pergi ke belakang, ke altar. Ia mulai menata sesajen. Ayam hitam, bunga 7 rupa, sepasang lilin hijau. Semua menghadap ke laut. Cincin emas itu masih disimpan di dalam saku kemejanya. Cincin itu, yang dulu ia sematkan di jari sang ratu pantai selatan dalam mimpi pernikahan mereka, kini terasa lebih berat di saku kemejanya, seperti membawa beban kutukan yang tak pernah selesai. Tepat pukul 11 malam, Alvan memanggul tubuh Julie yang setengah sadar. Ia membawanya keluar dari villa menuju altar sesajen yang dibangun di tepi pasir, di tempat di mana ombak hampir menyentuh kakinya. Ia mengikat pergelangan tangan gadis itu dengan kain putih, sebagaimana tertulis dalam catatan ritual ayahnya dulu. Ombak mulai menghitam. Awan menggulung seperti selimut kematian yang turun perlahan. Alvan menunduk, bibirnya bergetar, berbisik, nyaris tak terdengar. Ini mas kawinku tahun ini. Jangan ambil istriku. Jangan ambil anakku.
Angin tiba-tiba berhembus kencang, dingin seperti tangan-tangan dari dunia lain menyentuh tengkuknya. Ombak naik, dan dalam sekejap, tubuh Yuli terseret ke dalam laut. Ia tidak menjerit, tidak melawan, hanya tatapan terakhir yang hampa, seperti telah menerima takdirnya tanpa suara. Alvan jatuh terduduk di atas pasir, tubuhnya gemetar hebat, keringat dingin menetes dari pelipis. Tapi dalam hatinya, ia merasa lega, ia telah berhasil lagi. Tahun ini, ia kembali ke villa, mandi, berganti pakaian, lalu menggemudi pulang dengan wajah datar. Tidak menangis, tidak tertawa, hanya diam. Namun saat tiba di rumah, Dita berdiri di depan pintu, wajahnya pucat, mata sembab. Di tangannya sebuah foto dirinya bersama Yuli di sebuah kafe. Entah dari pesan anonim atau seseorang yang ingin membuka tabir dosanya. "Kamu ngapain sama perempuan ini?" Suara Dita pelan, gemetar. "Kamu selingkuh?" Alvan membeku, mulutnya terkunci. Tapi di pikirannya, hanya satu hal yang lebih buruk dari tuduhan istrinya. Apa yang akan terjadi jika Dita tahu bahwa ia adalah gantinya? Jika Yuli tak diserahkan? Tanpa mereka sadari, dari dalam cermin besar di ruang tamu, bayangan seorang wanita berselendang hijau berdiri mengawasi. Tersenyum. Menanti. Tahun depan, mas kawin berikutnya. Pagi itu, rumah mereka sunyi, seperti menahan napas panjang. Dita duduk di sofa, masih memegang foto yang sama. Ia tidak menangis lagi. Tapi matanya kosong, seperti seseorang yang tengah menghitung ulang semua luka yang selama ini tak terlihat. Alvan berdiri di ambang pintu dapur. Kata-kata berkumpul di tenggorokan, tapi tak satu pun terasa cukup. "Aku enggak selingkuh," ucapnya akhirnya. Suaranya pelan, rapuh. Nyaris tanpa nyawa, Dita menoleh, matanya merah, bibirnya datar. "Lalu perempuan ini siapa? Kenapa kalian di tempat yang jauh? Di foto ini kamu megang tangan dia, Mas." Kamu tersenyum. Alvan tidak bisa berkata jujur. Ia tidak bisa bilang, "Perempuan itu tumbal. Aku serahkan dia ke laut, supaya kamu tidak ikut ditarik oleh pengantin gaibku." Itu kalimat yang hanya akan membuatnya terdengar gila. Maka, ia memilih kebohongan yang lebih mudah. Dia cuma teman bisnis. Dia nawarin kerja sama, sempat jalan, bareng, tapi nggak ada apa-apa. Dita tak sepenuhnya percaya. Tapi seperti kebanyakan perempuan hamil, ada bagian dalam dirinya yang lebih memilih tenang daripada bertengkar. Ia bangkit, berjalan pelan ke kamar, mengelus perutnya sambil berkata, "Lirih, aku nggak sanggup mikirin ini sekarang, Mas. Aku cuma ingin anak kita lahir sehat. Kalau kamu bohong, aku nggak akan maafin kamu seumur hidup." Pintu kamar ditutup pelan, tapi bagi Alvan, itu terdengar seperti tamparan keras dari udara kosong. Hari-hari berikutnya berlalu dalam keheningan yang berat. Tak ada canda, tak ada pelukan. Rumah mereka menjadi museum dari cinta yang mulai membusuk. Dita lebih sering mengurung diri di kamar, membaca buku tentang persalinan, mendengarkan musik klasik untuk bayi yang masih di perut. Alvan hanya menatap dari kejauhan, merasa seperti seseorang yang duduk di kursi eksekusi, menunggu namanya dipanggil. Bisnis Alvan justru melejit. Tawaran proyek datang bertubi-tubi. Klien besar, investor asing, termasuk perusahaan properti dari Korea yang siap menyuntikkan dana puluhan miliar. Tapi semuanya terasa hampa. Setiap sen yang masuk ke rekeningnya hanya mengingatkan satu hal. Ada harga yang lebih mahal menanti, jika ia gagal lagi tahun depan. Beberapa malam kemudian, sesuatu terjadi. Tepat saat dini hari, Dita menjerit. Alvan terbangun, berlari ke kamar. Dita terduduk di atas tempat tidur. Matanya terbelalak, tubuhnya gemetar hebat, seolah disiram air es. Napasnya terengah, tangannya memeluk perutnya erat-erat. Ia seperti ingin melindungi anaknya dari sesuatu yang tak kasat mata. Aku mimpi perempuan itu, Mas. Yang difoto, gumamnya terbata. Dia berdiri di ujung tempat tidur, bajunya basah, rambutnya panjang. Dia pegang perutku, dan dia bilang, "Bukan aku yang harusnya ada di laut." Alvan membeku, napasnya tercekat, wajahnya pucat. Dia ngapain?" tanya Dita dengan suara pelan, bergetar. Matanya menatap suaminya dengan ketakutan yang tak bisa ditutupi.
Bibirnya gemetar saat ia melanjutkan. Dia bilang, anakmu akan lahir dengan milik yang bukan miliknya. Air akan mencari darahnya kembali. Alvan langsung duduk di sampingnya, mencoba memeluk, mencoba menenangkan, tapi Dita menolak sentuhannya. Ada apa sebenarnya, Mas? Bisiknya, nyaris seperti doa yang putus. Aku ngerasa, sejak aku hamil, rumah ini dingin. Malam-malam aku dengar suara dari dapur. Aku pernah lihat bayangan perempuan jalan ke kamar mandi. Kamu bawa apa ke rumah? Ini, Mas. Alvan tidak menjawab. Lidahnya keluh oleh ketakutan yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Ia tahu, ini bukan lagi soal tumbal, bukan sekadar ritual tahunan. Ini soal ikatan yang telah menyatu dengan urat nadinya. Tentang janji gaib yang telah menjadi kontrak, disahkan oleh ombak, disaksikan oleh laut. Dan kini, Nyi Roro Kidul bukan hanya menagih persembahan, ia menuntut ruang dalam hidupnya. Rumah ini telah menjadi bagian dari wilayah laut. Dinding-dindingnya tak lagi mampu menahan masuknya yang gaib. 3 malam kemudian Dita ditemukan pingsan di kamar mandi. Tubuhnya terduduk di lantai dengan kepala bersandar ke dinding dan di bawahnya ubin basah oleh air laut. Padahal rumah mereka jauh dari pantai. Tidak ada kemungkinan air asin masuk, kecuali sesuatu membawanya ke sana. Dokter berkata, tekanan darah Dita turun drastis karena syok. Janin dalam kandungannya sehat, tapi kondisi kejiwaan Dita mulai rapuh. Disarankan untuk banyak istirahat dan menjauh dari stres. Tapi bagaimana bisa jika setiap malam berubah menjadi lorong neraka? Kadang terdengar suara ombak dari balik lemari. Kadang suara perempuan menangis dari dalam cermin. Kadang Alvan bangun dan mendapati tempat tidur mereka basah oleh air asin dan bunga melati yang berserakan seperti jejak dari dunia lain. Suatu malam, Dita berjalan dalam tidurnya. Alvan mengikutinya diam-diam. Dita melangkah pelan menuju dapur, lalu ke ruang tengah, lalu berhenti di depan cermin besar. Ia berdiri diam, menatap bayangannya sendiri. Atau mungkin menatap sesuatu di balik cermin. Bibirnya mulai bergerak, pelan, seperti membaca mantra yang hanya bisa dimengerti oleh makhluk dari dasar laut. Tahun depan, satu lagi, kalau gagal, aku datang. Bukan untuk menjemput, tapi untuk tinggal. Alvan berlari, mengguncang tubuh istrinya. Dita terjatuh, terbangun, menatapnya dengan mata bingung. Aku tidur ya barusan, tanyanya. Alvan mengangguk, mencoba tersenyum, menahan ketakutan yang menggerogoti dadanya. Tapi ia tahu pasti, yang berbicara barusan bukan istrinya. Dan malam itu, saat Alvan masuk ke kamar mandi, ia menatap wajahnya sendiri di cermin. Tapi bukan hanya dirinya yang ada di sana. Di belakangnya, berdiri seorang perempuan berambut panjang, berselendang hijau, mata yang basah tapi indah menyimpan dendam laut yang dalam. Tahun depan, cintaku, bisiknya. Aku menunggu mas kawinmu yang baru. Jika tak ada, izinkan aku tidur di sampingmu selamanya. Cermin retak, tapi sosok itu tidak menghilang. Ia hanya tersenyum, menyimpan waktu dalam diam. Detik-detik yang tak terlihat, seperti pasir kutukan yang terus jatuh dari jam takdir. Dan Alvan tahu, waktunya semakin sedikit. Langit Jakarta berubah muram. Hujan turun hampir setiap malam, seolah kota ini mulai merasakan hawa gaib yang menyelimuti rumah mereka. Dita semakin jarang bicara. Kandungannya membesar, tubuhnya mulai membengkak. Tapi yang paling mencolok adalah matanya. Tak ada lagi binar lembut, hanya kehampaan. Seperti jiwa yang perlahan kehilangan pegangan pada kenyataan. Pagi itu, Alvan duduk di meja makan, menatap bubur yang tak disentuh sejak dimasak. Ia sudah biasa menghadapi piring dingin, kata-kata yang tak pernah diucapkan, dan tatapan kosong dari istrinya yang kini seolah bukan berasal dari dunia ini. "Mau aku antar ke dokter?" tanyanya pelan. Dita tidak menjawab. Ia hanya menatap jendela, lalu tiba-tiba berkata, "Mas, kemarin malam dia datang lagi. Dia duduk di pojok kamar, pakai kebaya hijau, senyumnya masih sama kayak di mimpi. Pertamaku. Tapi kali ini, dia bawa sesuatu." Alvan menahan napas. Bawa apa? Dupa dan boneka bayi dari kain perca, kepalanya buntung. Alvan langsung berdiri. "Kita ke rumah Mbah Suroyo, sekarang."
Dita tidak menolak. Bahkan, seperti ingin segera pergi jauh dari rumah itu. Dan itu aneh, karena sejak hamil tua, Dita hampir tak pernah mau keluar. Tapi pagi itu, ia berganti baju, duduk tenang di dalam mobil. Mbah Suroyo adalah tetua Jawa yang tinggal di pinggiran Depok. Ia dikenal sebagai orang pintar yang tak suka menonjolkan diri. Umurnya lebih dari 80 tahun, tapi wajahnya bersih, tenang, tidak keriput berlebihan. Ketika melihat Dita, ia langsung tahu. Ia meminta Alvan memarkir mobil agak jauh dan membawa istrinya masuk lewat pintu belakang. Rumah yang aromanya sudah dipenuhi bau menyan dan tanah basah. Perempuan ini sudah dibayangi. Kaki kirinya berat, seperti ada yang menempel dan enggan lepas. Alvan menelan ludah, suaranya nyaris tak terdengar saat berkata, "Nempel, Mbah. Makhluk air. Tapi bukan dari rawa. Ini dari laut. Laut dalam. Sepertinya dari selatan." Mbah Suroyo hanya mengangguk pelan, tak terkejut. Ia menyuruh Dita duduk di atas tikar pandan, lalu menyalakan dupa yang aromanya langsung membalut ruangan dengan hawa mistis. Asapnya tipis, mengalir seperti kabut dari dunia lain. Lantunan doa mulai mengalir dari mulut Mbah Suroyo dalam bahasa Jawa kuno. Nadanya datar, lambat, menyayat udara seperti pisau dingin. Dita tiba-tiba menggigil. Matanya kosong, tubuhnya menegang. Lalu ia mulai bicara, tapi bukan suaranya, bukan intonasinya. "Mas kawinku bukan hanya nyawa, tapi darah yang segar." Dia berjanji, setiap tahun ada yang datang. Jika tahun ini gagal, aku tak hanya mengambil satu. Suara itu lirih, tapi penuh kuasa. Mbah Suroyo menghentikan bacaannya, menatap Alvan tajam. "Kamu yang bawa ini ke rumah, Le?" Alvan tak mampu menjawab dengan suara. Ia hanya mengangguk pelan. "Lah kok iso tekan ngene to? Aku ngerti kamu pengusaha. Aku ngerti kamu pernah susah. Tapi kamu tahu apa yang kamu ikat dengan Laut Kidul? Bukan cuma tumbal, bukan cuma harta, tapi jiwa." Alvan menggenggam lututnya sendiri. Tangannya gemetar. "Aku waktu itu nyaris bangkrut. Semua mitra ninggalin aku. Aku nekat. Aku jalani petunjuk dari dukun itu. Aku nikah secara gaib di pantai. Bawa cincin emas, bunga kenanga, sesajen darah ayam hitam. Lalu mimpi itu datang. Dia datang, mengajakku bersetubuh dalam tidur. Dan sejak itu semuanya berubah." Mbah Suroyo menarik napas panjang. "Kamu gak sadar kan? Sejak malam itu, kamu bukan cuma suami Dita, tapi juga suami dari penguasa Laut Kidul. Setiap tahun dia minta satu perempuan muda. Aku kasih. Aku cari yang gak punya keluarga. Aku kasih pekerjaan di proyek, lalu ku buat dia jatuh cinta. Lalu ku bawa ke laut." Air mata Alvan jatuh. Dita diam. Tapi wajahnya berubah. Dari hidungnya mengalir satu bulir. Darah pelan mengiris diam. Mbah Suroyo segera menabur garam kasar di bawah tikar. "Perempuan ini sudah diambang. Kalau kamu gagal tahun ini, bukan cuma Dita yang diambil, anakmu juga." Alvan nyaris pingsan. Mereka pulang sore hari itu. Sepanjang jalan, Dita tak berkata apa-apa. Matanya menatap kosong keluar jendela. Alvan terus melirik kaca spion, berharap tak melihat sosok lain duduk di belakang. Tapi saat mobil memasuki garasi, Alvan berhenti mendadak. Air asin menggenangi lantai dapur. Bau amis bercampur bunga melati menusuk tajam. Di atas meja makan, cincin emas. Cincin yang ia gunakan saat pernikahan gaib itu. Basah, seolah baru saja diantar seseorang dari dasar laut. "Mas, itu bukan aku yang naruh," bisik Dita sambil menggenggam lengannya. Tangannya dingin. Dingin seperti es yang dibentuk dari air pasang tengah malam. Malam itu, Alvan tak bisa tidur. Ia duduk di ruang kerja, menatap daftar nama-nama perempuan muda yang bekerja di proyek barunya. Ia harus memilih, demi Dita, demi anaknya. Tangannya gemetar saat mencoret satu nama, seorang staf baru, lulusan segar, wajahnya polos, belum banyak tahu tentang dunia. Tapi ia juga tahu, jika tidak, maafkan aku, bisiknya ke udara. Dan dari jendela yang menghadap ke halaman, belakang, angin dingin menerobos masuk,
membawa suara lembut yang nyaris tak terdengar. "Aku menunggu, mas kawinmu belum lengkap, jangan terlambat lagi suamiku." Alvan menatap kegelapan yang membeku. Ia tahu, tahun ini akan lebih mengerikan dari tahun-tahun sebelumnya, karena kini mas kawin bukan hanya nyawa, tapi cinta. Dan cinta tidak selalu bisa diselamatkan. Malam-malam setelah itu tak pernah benar-benar menjadi malam. Tak ada tidur yang utuh, tak ada ketenangan yang tersisa. Setiap kali Alvan memejamkan mata, ia selalu mendapati dirinya berdiri di tepi laut yang sunyi, di mana angin membawa bisikan halus dan gelombang memantulkan bayangan perempuan berambut panjang, berkebaya hijau, berkain batik dengan motif naga. Wajahnya berubah-ubah, kadang cantik memikat, kadang pucat tanpa mata, kadang hanya tengkorak yang dibalut rambut panjang basah. Dan setiap kali Alvan tersentak bangun, dadanya sesak, seolah baru saja menelan air laut yang menyimpan rahasia kematian. Tahun keempat, sejak perjanjian itu, Alvan duduk di teras belakang, menatap halaman yang masih basah oleh embun. Di meja kecil di samping kursinya, tergeletak selembar foto yang sengaja ia cetak dari komputer kantor. Wajah perempuan muda berambut sebahu tersenyum malu-malu. Namanya Vira, umurnya 22 tahun. Masih baru bekerja di bagian keuangan. Ia sudah tahu siapa yang akan dikirim ke laut tahun ini. Tapi yang belum ia tahu adalah bahwa Dita diam-diam membaca email di laptopnya malam sebelumnya. Dita menemukan folder yang penuh dengan data pribadi perempuan-perempuan muda yang pernah bekerja di proyek Alvan, termasuk yang sudah menghilang secara misterius. Ia membaca logistik perjalanan ke pantai selatan. Ia melihat foto cincin emas yang sama dikenakan di jari mereka dalam foto-foto yang diambil dari belakang. Semua perempuan muda itu berambut panjang, tubuh semampai, berwajah lembut. Semua mirip dirinya di masa muda, dan malam itu Dita tidak menangis. Ia hanya menyimpan semuanya dalam diam. Sementara itu, Vira mendapat kabar gembira. Ia terpilih untuk ikut kunjungan proyek ke lokasi baru di Pangandaran bersama Alvan langsung. Sebuah kehormatan langka untuk karyawan baru. Wajahnya berseri-seri saat menceritakan kepada teman-temannya di kantor, tak tahu bahwa di balik senyum sopan Alvan ada rencana gelap yang telah disusun rapi. Mereka berangkat pada hari Jumat sore. Rencananya menginap semalam di villa yang sudah disiapkan perusahaan. Tapi Alvan tahu, malam itu akan menjadi malam terakhir Vira. Ia memilih villa di tepi tebing, menghadap langsung ke laut selatan. Sore menjelang malam, langit mulai menghitam. Mendung berat menggantung. Alvan berpura-pura menyuruh Vira beristirahat lebih dulu, sementara ia berjalan perlahan menuju tebing bawah, membawa sesajen yang sudah dipersiapkan. Bunga 7 rupa, kemenyan, dupa, dan selembar kain putih dengan tulisan raja dari dukun yang dulu mengantarkannya ke pernikahan gaib. Laut di hadapannya bergemuruh, tapi tidak seperti biasanya. Ombak berwarna kehijauan, seolah menyimpan sesuatu. Bau garam bercampur melati menggantung pekat di udara. Di tengah gelap, Alvan menyalakan lilin dan mulai membacakan mantra yang telah ia hafal bertahun-tahun. Tangannya gemetar saat meletakkan sesajen di atas batu datar. Cincin emas yang pernah ia pakai saat malam pernikahan gaib kembali ia keluarkan. "Ini tahun keempat," bisiknya. "Seperti janjiku, ini mas kawin tambahan." Ia belum sempat menyelesaikan kalimatnya ketika angin tiba-tiba berhenti. Sunyi. Laut tenang, terlalu tenang. Lalu dari permukaan air muncul gelembung besar, pelan dalam keheningan. Dan sesosok tubuh perlahan muncul. Bukan Vira, bukan siapapun yang hidup, tapi dia. Rambut panjang menutupi sebagian wajah. Kain kebaya hijau menempel basah di tubuhnya. Matanya kosong, seperti kedalaman laut itu sendiri. Ia tidak berbicara, tapi suaranya terdengar jelas. Bukan dari mulut, tapi dari dalam kepala. "Alvan, kenapa kau ragu tahun ini? Kenapa hatimu berat?" Alvan tak bisa menjawab. Nafasnya terhenti. "Karena kau tahu, tahun ini bukan hanya mas kawin. Tahun ini adalah hari pembalasan." Tiba-tiba tubuh Alvan seperti terlempar ke belakang. Dunia berputar. Hening berdegung di telinga. Ia terbangun di villa. Basah kuyup, nafas memburu. Pintu villa terbuka. Angin dingin menerobos masuk, dan Vira tidak ada. Ia panik, ia berlari keluar, memanggil-manggil nama Vira,
Suaranya nyaris, tenggelam oleh gemuruh laut yang kembali gelap. Tapi tak ada jawaban, hanya sunyi. Di batu tempat ia meletakkan sesajen tadi, hanya tinggal setangkai mawar putih. Dan dari kelopaknya menetes darah. Malam itu, Alvan pulang ke Jakarta dengan tubuh dingin dan pikiran kosong. Dia sendok bicara seharian. Di dalam kepalanya hanya ada satu hal. Dia tidak melakukan apapun. Dia belum menyerahkan. Tapi perempuan itu tetap menghilang. Apakah itu artinya bukan Vira yang diinginkan? Sesampainya di rumah, Dita sudah menunggu di ruang tengah. Tak ada tangisan, tak ada kemarahan. Hanya sebuah tatapan. Tatapan yang lebih dingin dari laut. "Mas, aku mimpi," suara Dita lirih di pagi yang sunyi. "Kita bertiga duduk di pasir, aku, Mas, dan bayi kita. Lalu dari belakang, ada yang datang, perempuan. Dia peluk aku, lalu bisikan sesuatu ke telingaku. Tapi aku nggak ingat," katanya. Apa?" Alvan mendekat, menyentuh lengannya pelan. "Itu hanya mimpi, Dit." Tapi Dita hanya tersenyum tipis. "Ya, tapi tadi pagi aku nemu ini di bawah bantal kita." Ia menunjukkan sebuah benda kecil, cincin emas yang sama, tapi kali ini berlumur darah segar. Alvan menatapnya dengan mata membesar. "Dia sudah datang lagi, Mas. Dan sepertinya tahun ini dia ingin lebih dari sekadar nyawa." Alvan jatuh terduduk. Di luar, hujan mulai turun. Dan untuk pertama kalinya, air dari langit itu terasa asin. Seperti berasal dari laut. Laut selatan. Di dalam rumah, Dita menggenggam perutnya erat-erat. Karena entah kenapa, bayi dalam kandungannya tiba-tiba menendang keras. Seolah ia juga sedang gelisah. Dan malam itu belum usai. Karena mas kawin belum lunas. Dan waktu terus berjalan. Pagi datang dengan cahaya pucat dan udara dingin yang menusuk. Di luar rumah, langit masih muram, diselimuti awan kelabu yang menggantung rendah. Tak ada kicau burung, tak ada suara riuh kendaraan. Yang terdengar hanya angin melintasi sela-sela jendela rumah Alvan dan Dita. Seolah rumah itu sedang dijaga oleh sesuatu yang tak kasat mata. Alvan duduk mematung di ruang makan. Secangkir kopi hitam di tangannya telah dingin sejak 1 jam lalu. Matanya sayu, penuh kantuk, namun tak mampu terpejam. Kepalanya dipenuhi satu suara yang terus terngiang sejak semalam. Bukan suara perempuan, bukan pula bisikan, tapi denting logam yang menggelinding di lantai. Suara cincin berdarah yang ditemukan Dita di bawah bantal mereka. Sementara itu, Dita di kamar menatap cermin. Tangan kanannya memegang perutnya yang mulai membesar. Sudah 5 bulan. Ia bisa merasakan detak kehidupan di dalamnya. Tapi entah kenapa, ada satu pertanyaan yang terus menghantuinya. Apakah bayi ini juga bagian dari mas kawin yang akan datang? Ia ingat malam saat Alvan pertama kali kembali dari perjalanan bisnis ke pantai selatan 4 tahun lalu. Saat itu, Alvan berubah. Lebih dingin, lebih sering termenung. Tapi rezeki mengalir deras. Rumah mereka direnovasi. Mobil berganti, semua bisnis berkembang. Bahkan yang tak masuk akal pun menjadi masuk akal. Ia ingat pernah bertanya, "Mas, kita pada proyek besar dari mana?" Tapi Alvan hanya menjawab, "Rezeki dari laut, Dit." Dulu Dita mengira itu cuma kiasan. Sekarang, ia sadar, itu bukan peribahasa, malam kembali datang. Tapi malam itu berbeda. Laut terasa lebih dekat, bahkan meski rumah mereka jauh dari pantai. Suara ombak seperti menggelegak di luar jendela. Jam menunjukkan dini hari ketika Alvan terbangun karena mimpi buruk. Dalam mimpi itu, ia berjalan menyusuri lorong panjang. Dindingnya basah, terbuat dari sisik ular dan rambut manusia. Di ujung lorong, ada kamar pengantin. Di dalamnya, ranjang besar berkelambu hijau. Dan di atas ranjang itu, Dita sedang duduk diam, mengenakan kebaya pengantin, wajahnya datar, tanpa emosi. Di sampingnya ada perempuan lain, rambut panjang, kulit pucat, mata kosong, Nyai Roro. Kidul menatapnya sambil tersenyum tipis, lalu ia menunjuk ke perut Dita. "Janin itu milikku."
Alvan terbangun sambil menjerit. Keringat dingin membasahi tubuhnya. Dita memeluknya erat, meski wajahnya juga pucat. "Mas, tadi aku mimpi hal yang sama." Alvan membeku. Tak ada lagi yang bisa mereka sembunyikan. Akhirnya mereka bicara. Panjang. Tentang semuanya. Tentang pernikahan gaib itu. Tentang syarat tahunan. Tentang perempuan-perempuan muda yang dikorbankan. Tentang cincin berdarah. Tentang bayi dalam kandungan. "Kalau kita enggak kirim siapa-siapa tahun ini, Mas," ucap Dita perlahan, nyaris seperti bisikan. "Ikan ambil aku atau anak kita." Alvan menggeleng cepat, suaranya tertahan. "Enggak, Dit, aku enggak akan biarin." Tapi Dita menatapnya dengan mata yang dalam, mata yang lelah memendam horor bertahun-tahun. "Kalau Mas kirim perempuan lain lagi, sampai kapan? Tahun depan? Tahun setelahnya? Mau sampai kapan Mas begini?" Alvan tak bisa menjawab. Diam adalah satu-satunya hal yang bisa ia lakukan malam itu. Dan dalam diam itulah mereka sepakat, Woani harus diakhiri. Malam berikutnya, Alvan kembali ke pantai selatan. Tapi kali ini ia datang tanpa korban. Tidak ada perempuan muda, tidak ada mas kawin. Ia hanya membawa satu hal, tekad untuk memutus perjanjian itu. Di tangan kirinya, sebuah keris pusaka peninggalan almarhum ayahnya. Dan di tangan yang lain, bungkusan kecil kain putih berisi rambut Dita, potongan kuku, dan segenggam tanah dari halaman rumah mereka. Semua elemen yang terikat dengan gaib. Ia berdiri di atas batu yang sama, tempat ia pertama kali melakukan ritual 4 tahun lalu. Laut gelap dan bergemuruh, angin menderu kencang, pasir beterbangan seperti abu. Alvan berteriak ke tengah gulita, "Aku mau selesai, aku enggak mau terus begini, aku mau bebas. Kau sudah cukup ambil semua uangku, bisnisku, hancurkan semua. Asal jangan keluargaku." Tiba-tiba laut terbelah. Puih putih muncul dari kedalaman. Dan dari balik air itu, muncullah kereta emas beroda 4 ditarik oleh kuda laut. Di atasnya, sesosok wanita berdiri dengan anggun dan menyeramkan. Nyi Roro Kidul, indah, dingin, tak tersentuh. Ia menatap Alvan dengan mata yang tak berkedip. Matanya seperti tak punya ujung. "Kau ingin memutus perjanjian?" Suaranya bergema seperti datang dari dasar samudra. "Iya," jawab Alvan dengan suara nyaris tenggelam oleh angin. "Kau tahu syaratnya?" Alvan diam. "Satu nyawa untuk bebas, tapi bukan nyawa sembarangan, bukan perempuan muda, bukan anak, tapi nyawa yang paling kau cintai, atau nyawamu sendiri." Alvan menggenggam keris itu erat. Tangannya gemetar. Ia tahu apa yang harus ia lakukan. Tapi malam belum berakhir. Di rumah Dita terbangun. Jendela terbuka lebar. Angin masuk mendadak, membawa hawa asin yang menusuk tulang. Ia bangun perlahan. Bayangannya di cermin tidak bergerak, meski tubuhnya sendiri bergetar. Dari sudut kamar terdengar suara tangisan, bukan suara bayi, tapi suara perempuan, lirih, panjang, menusuk. Tangisan itu semakin keras, semakin dekat, dan tiba-tiba semua lampu mati. Gelap, pekat, tak satu pun cahaya bertahan. Dari luar, terdengar suara ketukan pelan di pintu utama. Pelan, berulang, sangat teratur. Tok, 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 tok. Waktu sudah habis, dan malam itu menjadi malam penentuan. Apakah Alvan berhasil menebus kebebasannya, atau justru membuka pintu untuk kutukan yang lebih besar? Sunyi menggulung rumah mereka. Sunyi yang bukan sekadar keheningan. Tidak ada suara jangkrik, tidak ada suara angin, bahkan detak jam dinding pun seperti terhenti. Setelah ketukan terakhir di pintu menghilang, tak ada lagi yang terdengar. Tapi keheningan itu justru lebih mencekam dari 1000 suara sekaligus. Dita berdiri perlahan. Tubuhnya gemetar. Ia tak tahu kenapa ia bergerak. Tapi seperti ada sesuatu yang menggerakkan kakinya menuju pintu depan. Langkahnya lambat, napasnya pendek. Perutnya terasa berat, bukan hanya karena janin yang dikandungnya, tapi karena firasat buruk yang menindih seluruh dadanya. Tangannya yang gemetar membuka pengait pintu, daun pintu bergeser beberapa sentimeter. Dan dari celah itu, masuklah aroma laut yang asin dan dingin. Tidak ada siapa-siapa. Tidak ada kereta emas. Tidak ada wanita berbaju hijau.
Tapi di ambang pintu itu ada sesuatu yang lebih menakutkan. Cincin dan cincin emas yang dulu diberikan Alvan saat upacara pernikahan gaib kini bersimbah darah, sama seperti saat ia ditemukan di bawah bantal. Tapi ada satu perbedaan. Kali ini cincin itu berdetak seperti jantung, seperti hidup. Setiap detaknya menggetarkan lantai, menyusup ke tulang, membuat dada nyeri seperti ditikam dari dalam. "Mas, jangan bilang kau gagal," bisik Dita. Matanya berkaca-kaca. Beberapa kilometer dari rumah itu, di bibir pantai selatan yang mulai pasang, Alvan tergeletak. Dalam posisi sujud, pakaiannya basah kuyup, di tangannya keris pusaka itu patah. Di dadanya, bekas torehan panjang. Seolah ia sempat mencoba menusukkan keris ke dirinya sendiri, namun dihentikan oleh kensikutan yang lebih besar. Di hadapannya, Nyi Roro Kidul berdiri dengan ekspresi penuh kecewa. "Kau tidak sanggup menepati syaratmu sendiri," suaranya bergetar dalam keheningan malam yang semakin pekat. "Kau ingin bebas tapi tak berani membayar harga yang layak." Laut di sekelilingnya menggulung, ombaknya menderu seperti suara kemarahan yang membelah langit. "Ambil semua uangku, hancurkan bisnisku," lanjutnya. Namun, di kata-katanya ada kekuatan yang lebih besar. "Tapi jangan anakku, jangan istriku." Alvan merintih, suaranya semakin tercekat. Para ratu Laut Selatan menunduk perlahan, rambut panjang. Mereka menyapu pasir yang dingin dan basah. Tiba-tiba, laut menggulung hebat. Ombak menjulang tinggi, menakutkan, seperti tembok air raksasa yang muncul dari kedalaman. Dari dalamnya, terdengar suara ratusan perempuan menangis. Mereka semua pernah menjadi korban, dan kini mereka semua kembali. Mereka mengingatkan Alvan pada dosa yang tak mungkin ditebus hanya dengan penyesalan. Laut dengan segala amarahnya kembali datang menuntut. Di dalam rumah, Dita terbangun. Air ketuban pecah, sendirian di tengah malam yang gelap gulita, tanpa listrik, tanpa suami. Di luar rumah, ada sesuatu yang menunggu, menatapnya, memanggilnya. Sakit itu datang mendadak. Tubuh Dita membungkuk. Tangannya mencari pegangan, namun justru menarik tirai jendela yang terbuka. Dari celah itu, ia melihatnya. Seorang perempuan berdiri di bawah pohon mangga. Baju putih, rambut basah, wajah pucat. Ia tersenyum, mengangkat satu tangan, menunjukkan cincin emas berdarah yang kini sudah berada di jarinya. Cincin yang seharusnya milik Dita. Perempuan itu adalah satu dari mereka yang dulu dikorbankan. Dita mencoba bertahan, berjalan tersok menuju kamar mandi, membasuh wajahnya, mencoba menyadarkan diri. Tapi setiap kali matanya terpejam, ia melihat laut. Ia mendengar deruk ombak, melihat wajah-wajah yang tenggelam, yang menangis, yang memohon. Lalu suara Alvan terngiang di telinganya. "Maafkan aku, Dit. Aku sudah membuatmu jadi bagian dari semua ini." Saat pagi datang, langit tetap kelabu. Tetangga-tetangga baru menyadari rumah Alvan sunyi. Pintu depan terbuka sedikit. Tidak ada suara, tidak ada orang. Hanya bau amis yang menyengat dan sisa darah kecil yang mengering di ubin ruang tengah. Polisi dipanggil, rumah diperiksa. Di ruang tidur, ranjang itu kosong. Hanya ada bercak darah, ban sepasang jejak kaki kecil menuju jendela. Jejak kaki bayi, tapi tak ada bayi. Tak ada Dita, tak ada siapa-siapa. Sampai hari ini, mereka tak pernah ditemukan. Yang ditemukan hanyalah sehelai surat basah di dalam laci kamar, bertuliskan tangan Alvan. Perjanjian itu tak bisa dibatalkan, tapi bisa diwariskan. Jika kau baca ini, jangan pernah bawa perempuanmu ke laut. Jangan pernah kenalkan istrimu pada aroma garam dan pasir. Dan jangan pernah berani menikahi lautan. Cerita akan berlanjut, karena kutukan ini belum selesai. Dan darah masih harus dibayar. Laut Selatan tidak pernah lupa, bahkan saat sunyi melingkupi desa tempat tinggal Alvan dan Dita. Bahkan ketika rumah besar yang dulu megah itu kini kosong, tertutup debu. Laut terus bergerak, memanggil, menuntut. Dan kutukan itu merambat perlahan, diam-diam, tapi pasti. 3 bulan telah berlalu sejak hilangnya Ditsa dan bayi dalam kandungannya.
Polisi menyerah, tak ada jejak, tak ada mayat, tak ada tanda penculikan. Semua bukti mengarah pada satu hal, rumah itu dan masa lalu Alvan yang tak pernah bisa dipahami secara logika. Namun ada seseorang yang tidak percaya pada versi resmi polisi, namanya Arga. Ia adalah adik kandung Dita, seorang wartawan lepas yang biasa menulis artikel tentang cerita rakyat dan kepercayaan kuno. Tapi kehilangan kakaknya membuat Arga terobsesi. Ia kembali ke kampung halaman, tinggal di rumah peninggalan orang tua mereka, dan mulai menelusuri semuanya dari awal. Arga meneliti semua catatan pribadi Alvan. Ia mewawancarai teman-teman lamanya, bahkan menyelinap ke rumah kosong itu di tengah malam hanya untuk mencari sesuatu yang bisa menjelaskan segalanya. Dan akhirnya, ia menemukannya. Sebuah kotak kayu tersembunyi di bawah papan lantai ruang kerja Alvan. Di dalam kotak itu, foto-foto perempuan yang tak dikenal. Sebagian besar masih muda dan semuanya hilang secara misterius. Dalam beberapa tahun terakhir, di balik tiap foto yang ditemukan Arga, terdapat tanggal dan nama yang tertera dengan tinta yang mulai memudar. Di ujung kotak itu, tersembunyi selembar kertas yang bertuliskan tangan Alvan. Tahun depan, 11 April, harus perempuan hamil, harus darah keturunan sendiri, atau laut akan mengambil semuanya. Arga bergidik ngeri. Tanggal itu semakin dekat. Ia ingat betul, Dita hilang pada tanggal yang sama. Dan jika catatan ini akurat, maka setiap tahun korban baru akan dibutuhkan. Tak lama setelah itu, kejadian-kejadian aneh mulai muncul di desa. Kucing-kucing mati. Tubuh mereka kering seolah diperas darahnya. Seorang ibu hamil meninggal mendadak di dalam rumah tanpa sebab medis yang jelas. Mayatnya ditemukan menghadap ke arah laut dengan ekspresi ketakutan yang luar biasa. Kemudian, seorang balita yang biasa bermain di halaman rumah ditemukan berdiri di tepi pantai, telanjang kaki, seolah sedang menunggu sesuatu atau seseorang. Ketika ditanya, ia hanya menjawab dengan satu kalimat yang membuat bulu kuduk warga berdiri. "Ibuku sudah dijemput, sekarang giliran aku," katanya dengan suara datar. Arga tahu ini bukan kebetulan. Ia mulai menyadari bahwa kutukan ini tidak hanya menghantui keluarga Alvan, tetapi juga siapapun yang pernah berinteraksi dekat dengan mereka, termasuk dirinya. Namun, yang membuatnya benar-benar panik adalah kabar dari istrinya sendiri. "Iya, Mas, aku baru sadar kemarin, aku hamil," ucapnya dengan suara yang bergetar. Perempuan itu menangis bahagia, sementara Arga justru membeku. Lututnya lemas, keringat dingin mengucur. Ia tidak pernah menceritakan soal penyelidikannya kepada sang istri. Ia kira cukup dirinya saja yang berhadapan dengan kegelapan masa lalu. Tapi sekarang, kutukan itu sudah masuk ke rumahnya sendiri. 11 April semakin dekat. Arga tak bisa tidur. Ia membaca ulang semua catatan Alvan. Ia menggali arsip tua, termasuk legenda-legenda lokal tentang pernikahan gaib dengan Nyi Roro Kidul. Ia bahkan mendatangi seorang kiai tua bernama Mbah Munir yang dikenal sebagai penjaga pusaka laut. "Kau harus mengakhiri ikatan itu," kata Mbah Munir. Suaranya berat, penuh tekanan. "Bagaimana caranya, Mbah?" tanya Arga dengan suara tercekat. Mbah Munir menatap laut dengan pandangan kosong, matanya jauh, seakan menatap ke masa lalu yang telah lama terlupakan. Tak ada cara manusia menghapus pernikahan gaib, tapi ada satu ritual pemisahan yang sangat berat. Namanya ngalap sukma. Kau harus menyerahkan dirimu sendiri sebagai ganti, bukan dalam bentuk jasad, tapi dalam bentuk jiwa. Arga terdiam. "Jiwa?" tanyanya pelan. "Kau akan hidup, tapi tidak di dunia ini. Jiwamu akan menyatu dengan arwah yang dikurung di dasar laut. Kau akan menjadi suami baru bagi sang ratu, menggantikan Alvan. Tapi kutukan darahnya berhenti. Tidak ada lagi korban perempuan. Tidak ada lagi pernikahan yang diwariskan." "Lalu tubuhku?" tanya Arga nyaris berbisik. "Tubuhmu tetap hidup, tapi kosong. Tak akan bisa mengenali siapapun, tak akan bicara, tak bisa mencintai, tapi istrimu dan bayimu akan selamat." Arga kembali ke rumah dalam keadaan linglung. Ia menatap istrinya yang sedang duduk di teras, memeluk perut yang baru mulai membesar. Ia ingin memeluknya, mencium, mengatakan bahwa semuanya akan baik-baik saja. Tapi ia tahu waktunya hampir habis. 11 April tinggal 2 hari lagi, dan malam itu ia mimpi.
Dalam mimpinya, ia melihat Dita berdiri di tengah laut, memanggilnya dengan suara lirih. Aku baik-baik saja, tapi anakku belum lahir. Dia masih di dalam perut ini dan waktunya belum selesai. Arga terbangun dengan teriakan. Matanya memerah, jiwanya tercerai-berai. Tapi kini ia tahu, ia tidak hanya akan menyelamatkan satu nyawa, ia akan menyelamatkan dua. Cerita akan terus berlanjut. Dan malam ngalap sukma belum tiba. Hari itu datang dengan keheningan yang aneh. Angin di tepi laut seperti tertahan. Udara terasa berat, dan langit seolah menahan hujan yang tak jadi turun. Matahari hanya tampak sebagai bulatan pucat di balik awan kelabu. 11 April. Arga duduk di depan meja ruang kerjanya, memandangi satu surat yang ia tulis sepanjang malam. Isinya ditujukan untuk istrinya, disegel dengan darah dari jari kelingking kirinya. Surat itu berisi penjelasan, permintaan maaf, dan kebenaran yang selama ini disembunyikan. Arga tahu, kemungkinan besar istrinya takkan pernah mengerti. Tapi ia juga tahu ini adalah satu-satunya jalan. Dari luar jendela, laut tampak tenang. Tetapi, di balik ketenangan itu, ia tahu sesuatu sedang menunggu, menuntut, memanggil. Ia mengenakan pakaian putih sederhana, tanpa alas kaki. Di saku celananya, terdapat sebuah benda kecil terbungkus kain putih, sepotong rambut Dita yang ia temukan terselip di dalam buku harian Alvan. Konon, untuk membuka gerbang ngalap sukma, harus ada satu relik dari pengantin yang pernah diambil. Ia meninggalkan rumah dengan langkah pelan, menoleh sekali ke belakang, ke arah istrinya yang tertidur lelap di sofa ruang tengah. Tangan perempuan itu memeluk perutnya yang mulai membesar. Arga menahan napas, menahan air mata, lalu berjalan menuju laut. Pantai itu sepi, seolah tahu akan ada sesuatu yang tak biasa terjadi. Tak ada suara debur keras, hanya bisikan ombak yang bergerak, seolah bernapas. Ia berdiri tepat di tempat yang sama, tempat Alvan dulu melakukan pernikahan gaib itu. Batu besar, hitam masih ada di sana, penuh lumut dan kelembapan yang tak pernah kering. Arga duduk bersila di atas pasir, membuka kain putih itu, dan mulai membaca mantra yang ia dapat dari Mbah Munir. Suara laut makin lirih, udara berubah dingin, sangat dingin. Setelah mantra selesai, tiba-tiba laut terbelah tipis, seperti tirai, dan dari baliknya muncul sosok, bukan manusia, tapi bukan juga makhluk yang bisa digambarkan dengan kata-kata biasa. Nyi Roro Kidul, rambutnya panjang menjuntai, menyapu air. Mata hijau toska bersinar lembut, namun dalamnya seperti menyimpan seluruh penderitaan dunia. Ia memakai gaun kebaya hijau zamrud, tubuhnya melayang tanpa menyentuh pasir. Engkau datang, bisiknya. Arga menunduk dalam. Aku datang membawa tawaran, jawabnya lirih. Ratu laut itu melangkah mendekat. Setiap langkahnya membuat pasir berkilau lembut seperti kaca. Tawaran? Tanya sang ratu. Gantikan Alvan, ambil aku saja. Akhiri kutukan. Hentikan semua pengorbanan perempuan. Aku serahkan jiwaku. Mata sang ratu menyorot tajam, tapi bukan kemarahan yang tampak, melainkan rasa penasaran. Seolah ia tidak menyangka manusia seperti Arga akan datang menawarkan diri. Kenapa kau lakukan ini? Padahal kau bisa pergi, bisa menghilang, bisa melupakan. Semuanya, Arga mengangkat wajahnya. Karena aku tahu, jika bukan aku, maka istri dan anakku yang akan kau ambil. Dan karena aku adalah adik Dita, perempuan yang kau bawa tahun lalu, aku tidak akan biarkan anaknya tumbuh tanpa tahu ayahnya. Sama, seperti anakmu di dalam laut itu yang tak pernah tahu siapa. Diam panjang. Lalu, samar senyum muncul di wajah sang ratu. Bukan hanya tubuhmu yang harus kau serahkan, tapi ingatan, rasa, segala hal tentang masa lalumu. Setelah ini, kau bukan siapa-siapa. Tidak akan mengenal siapapun, termasuk anak yang akan lahir dari rahim istrimu. Arga menggertakkan rahang. Aku siap. Maka laut pun mulai bergerak. Ombak membentuk pusaran kecil di bawah batu besar. Arga diminta berdiri di tengahnya. Ia membuka kemejanya. Air perlahan naik, menyentuh lutut, lalu pinggang, lalu dada. Dan saat air mencapai lehernya, tiba-tiba tubuhnya terpaku. Bukan karena dingin, tetapi karena satu suara lembut muncul di belakangnya. Mas. Suara itu menusuk jiwa. Suara yang ia kenal, suara yang ia cintai. Suara istrinya. Arga berbalik panik. Istrinya berdiri di tepi pusaran,
menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Kamu bohong, kamu pikir aku nggak tahu, kamu menyembunyikan sesuatu. Air hampir menenggelamkan Arga. Kembalilah, teriaknya. Kamu nggak boleh ada di sini, ini urusanku. Tapi istrinya melangkah ke arahnya, tanpa takut, tanpa ragu, seolah ia bersedia ikut tenggelam hanya untuk menahan laki-laki yang dicintainya. Nyi Roro Kidul menatap keduanya dengan tatapan asing, bukan marah, tapi iba. Ia mengangkat tangan, dan air berhenti. Lalu terdengar suaranya yang menggetarkan pasir dan langit. Cinta seperti ini jarang kulihat dari dunia atas. Kalian memang layak mendapat kesempatan.